Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Kasih karunia, pemeliharaan dan perlindungan dari Allah Tritunggal senantiasa menaungi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar dalam 2 minggu terakhir bahwa Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 berisi setidaknya 7 janji yang disebutkan oleh Tuhan Yesus untuk membantu kita berjuang dengan iman dan terbebas dari kecemasan. Hari ini kita akan mendengar 3 janji terakhir. Kita mulai dari janji kelima. Janji kelima disebutkan dalam ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, janganlah kita berpikir bahwa Tuhan mengabaikan kebutuhan kita. Tuhan tahu semuanya dengan tepat, tidak lebih dan tidak kurang. Dan Tuhan adalah Bapa kita yang di surga. Dia tidak memandang dengan acuh tak acuh dari kejauhan, tetapi Tuhan sangat peduli kepada kita. Dia akan bertindak untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu pada saat yang tepat. Artinya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah kecepatan. Selalu tepat pada waktunya. Janji yang keenam Bapak Ibu disebutkan dalam ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita mau memberikan diri kita kepada tujuan Allah di dunia, daripada mengkhawatirkan kebutuhan materi pribadi kita, Tuhan akan memastikan bahwa kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk melakukan kehendak-Nya dan memberinya kemuliaan. Begitulah seharusnya cara kita memahami kalimat semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, semua makanan dan minuman, serta semua pakaian, dan segala sesuatu lainnya yang kita butuhkan untuk melakukan kehendak Allah dan memuliakan Dia. Yang mungkin berarti, tujuannya adalah agar kita setia kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan untuk melakukan kehendak-Nya demi kemuliaan Allah. Bapak Ibu, untuk mencari kerajaan Allah di atas segalanya dan hidup benar, berarti mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, mengisi pikiran kita dengan keinginannya, menggunakan karakternya sebagai pola hidup kita, dan terus melaksanakan nilai-nilai kerajaan Allah di bumi. Apa sih yang paling penting bagi kita? Orang, objek, tujuan, atau ada keinginan lainnya?
Semuanya akan bersaing Bapak Ibu untuk mendapatkan prioritas dari kita. Semua ini dapat dengan cepat menjadi yang paling penting bagi kita jika kita tidak secara aktif memilih untuk memberi Tuhan tempat yang pertama dalam setiap bidang kehidupan kita. Di dalam kerajaan Allah, mengkhawatirkan kebutuhan sehari-hari akan membuat kita kosong. Tetapi menjaga hubungan baik dengannya dan mencintai orang lain memberi kita semua manfaat ini sebagai produk sampingan. Janji dalam Matius pasal 6 ayat 33 ini mirip dengan janji dalam Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yang kemudian ayat 32 tadi diikuti dengan ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelaparan dan ketelanjangan bisa datang, tetapi kita akan memiliki semua yang kita butuhkan untuk menjadi lebih dari seorang penakluk. Janji yang terakhir, yaitu janji yang ketujuh, disebutkan dalam ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, Tuhan akan memastikan bahwa kita tidak diuji pada hari tertentu atau waktu tertentu lebih dari yang dapat kita tanggung. Tentunya kita ingat akan janji Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bapak Ibu dapat membaca di Alkitabnya masing-masing. Dia akan bekerja untuk Bapak Ibu, sehingga Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat 2. Waktu yang digunakan untuk merencanakan hari esok adalah waktu yang digunakan dengan baik. Waktu yang dihabiskan untuk mengkhawatirkan hari esok adalah waktu yang terbuang percuma. Terkadang sulit untuk membedakannya, Bapak Ibu. Perencanaan yang hati-hati adalah memikirkan tujuan, langkah, dan jadwal, dan percaya pada bimbingan Tuhan. Jika dilakukan dengan baik, perencanaan membantu mengurangi kekhawatiran. Khawatir sebaliknya menghabiskan kita dengan kecemasan dan membuat kita sulit mempercayai Tuhan. Orang-orang yang khawatir membiarkan obsesi mereka dengan rencana dan hasilnya mengganggu hubungan mereka dengan Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran tentang hari esok memengaruhi hubungan kita dengan Tuhan pada hari ini. Setiap hari akan ada masalah yang sudah ditentukan, tetapi tidak pernah lebih dari yang dapat Bapak Ibu tanggung oleh karena kasih karunia-Nya. Dengan demikian, setiap hari akan selalu ada kasih setia yang baru setiap pagi. Kasih setia yang cukup untuk kesusahan hari itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti ingat Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Tuhan tidak akan mengharapkan perbuatan baik dari Bapak Ibu, karena Tuhan
tetap memberikan semua kasih karunia yang Bapak Ibu butuhkan. Mari kita selalu mengingat 2 Korintus pasal 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin.